Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Perlakusuma. Saya guru akidah akhlak pada MAN 1 Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang 2 pada LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran akidah akhlak dengan materi Islam Wasatiyah atau Islam Rahmatan lil Alamin di kelas 10.5 MAN 1 Kota Semarang sebagai bagian dari UKIN atau uji kinerja. Terima kasih. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak sekalian. Pagi. Ya. Baik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, baik anak sekalian, alhamdulillah kalian sehat semuanya. Dan sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar, baik dan bermanfaat bagi semuanya. Baik anak sekalian, sebelum saya mulai pembelajaran ya, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Akvin Rizna, yes. Alfiasan, Anissa Hidayah, sakit. Arkita Sekar, Arina Jinal Husna. Pada pertemuan kali ini ya, sebelum kita masuk pada materi yang baru, kita akan coba mengulang atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada berbakti kepada orang tua. Baik, betul. Ada berbakti kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya, dalam satu kelas ini, apakah semua siswa memiliki karakter dan adab yang sama? Tidak, tentunya berbeda. Nah, apa jadinya seandainya dengan sifat yang berbeda-beda tadi kalian tidak punya rasa toleransi atau tenggang rasa? Baik, apa? Akan terpecah belah. Nah, maka tentunya dengan karakter yang berbeda-beda dibutuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa. Bila tidak, sebuah masyarakat yang berbeda-beda tidak akan menjadi satu. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa Islam juga memiliki konsep tersebut, yaitu yang disebut dengan Islam Wasatiyah. Jadi materi hari ini adalah Islam Wasatiyah. Apa itu Islam Wasatiyah? Pengertiannya, ciri-cirinya, dan apa lawan dari Islam Wasatiyah, yaitu radikalisme, beserta ciri-cirinya akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada hari ini
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang dipadukan dengan pendekatan TPEC, kalian akan belajar mengevaluasi dan menganalisa Islam wasatiyah serta bagaimana penerapan dan konteksnya dalam kehidupan global berdasarkan pada dalil. Sebelum pembelajaran, saya persilahkan kalian untuk mengisi asesmen diagnostik yang sudah disiapkan. Ya. Jadi silakan kalian scan, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di formulir tersebut. Alhamdulillah kalian sudah mengisi asesmen diagnostik yang tadi barusan kalian kerjakan. Sekarang kita akan masuk pada materi, dan sebelum masuk pada materi kita akan menyimak sebelum masuk pada materi kita akan menyimak video singkat berikut. Ya, ini video singkat tentang toleransi beragama. Silahkan bagi rezeki, masaknya banyak biar tidak mubazir, bagi senang-senang sama orang. Oh, Mas, baru ya Mas di sini. Oh, sama siapa? Mas Excel. Excel. Iya. Oh, Excel, Mas Excel. Kenalin saya Butina. Oh iya, Bu Tina. Mas Excel, ini Butina Mas. Oh iya. Buat mami nanti temunya yang. Oh iya, Bu, terima kasih, terima kasih. Tapi mau minum banyak kok nggak pulang. Oh iya, kita pulang nanti di bulan Desember karena mau bakalan sama keluargaku. Berarti kebetulan ini buat mami. Ya. Oh iya. Ya. Buktinya, masa sesuai ajaran mereka kan? Mereka juga menunggu tidak mengandung babi, pastinya halal. Masakan istimewa rasa dan ayam pakai kuah khas Bugis sudah siap. Semangat kok saudara, jadi niat baik kita bisa. Alah, bocah ini kok biar repot-repot datang balik ke barang loh. Ini kira-kira aku sama kok. ceritanya tentang apa tadi? Tentang berbagi. Berbagi antara siapa dengan siapa? Video tadi berkisah tentang dua orang yang berbeda agama namun saling berbagi makanan, yang menunjukkan adanya kerukunan antar umat beragama. Baik. Nah, kita masuk pada materi kita. Ajaran yang sifatnya toleran atau toleransi tersebut terkandung pada istilah Islam wasatiyah. Kata wasatiyah berasal dari bahasa Arab wasat yang berarti pertengahan.
Jadi Islam wasatiyah adalah Islam jalan tengah atau Islam pertengahan atau Islam yang toleran dan tidak ekstrim. Baik ekstrim dalam hal memahami agama, kaku atau radikalisme, maupun ekstrim terlalu bebas dalam memahami agama atau liberal. Dalilnya bagaimana? Dalilnya klik ya. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan atau ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang wasat atau umat yang pertengahan. Selanjutnya, salah klik lagi. Nah, dalam hal apa kita menerapkan sikap wasat atau pertengahan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah dalam hal akidah. Islam adalah pertengahan ya, antara paham ateisme yang tidak mengenal Tuhan dan paham yang menuhankan makhluk atau benda-benda seperti penyembah berhala. Itu makna dari wasat dalam hal akidah. Yang kedua, wasat dalam hal ibadah. Dalam hal ini, Islam menganjurkan adanya keseimbangan antara ibadah dalam bentuk muamalah bersama manusia dan ibadah antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau hablum minanas dan hablum minallah, harus seimbang. Jadi tidak bisa orang beribadah di masjid melulu kemudian melupakan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, adil dalam perangai atau budi pekerti. Dan yang keempat, adil atau maaf, yang ketiga, wasat dalam hal budi pekerti, tidak terlalu boros tapi juga tidak bakhil, tapi di tengah atau dermawan. Islam juga mencela sifat lain, yaitu sifat penakut, tapi juga Islam mencela sifat nekat. Yang ada di tengah keduanya adalah sifat berani. Kita akan pelajari. Nah, kemudian Islam juga merupakan menganjurkan pertengahan dalam hal tasyri' atau dalam hal syariat. Lalu apa saja ciri-ciri atau sifat dari Islam wasatiyah? Ya, ada 10 sifat atau 10 karakter Islam wasatiyah. Yang pertama adalah tawassut atau menempuh jalan tengah. Yang kedua adalah tawazun, keseimbangan. Dalam hal ini seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara pergaulan atau muamalah manas dan muamalah mau. Kemudian i'tidal, lurus dan tegas, mengatakan kebenaran dan mengatakan bahwa yang benar itu benar dan mengatakan bahwa yang salah itu salah. Berikutnya tasamuh atau toleransi. Kemudian ada musawah, kesetaraan. Kemudian ada syura musyawarah dan seterusnya. Jadi demikian adalah 10 karakter dari Islam wasatiyah. Berikutnya adalah lawan dari Islam wasatiyah. Lawannya adalah radikalisme. Kata radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar,
dan sifat radikal adalah sifat yang mempertahankan keyakinannya dengan sekuat tenaga. Dalam hal ini, kata radikalisme telah mengalami pergeseran makna dari yang sifatnya netral menjadi negatif. Dari yang konotasinya biasa menjadi konotasinya negatif dan diasosiasikan dengan agama. Lantas mengapa orang bisa bersifat radikal? Yang pertama, orang bersifat radikal karena mempelajari agama kurang mendalam secara doktriner. Hanya diberi doktrin saja tanpa dijelaskan alasannya. Pokoknya sholat itu kudu ini. Nah, orang ini orang sah dan seterusnya. Jadi ketika ketemu dengan pendapat yang berbeda, mereka akan menolak. Berikutnya, mempelajari Islam hanya pada kulitnya saja, tidak sampai esensinya. Sampai esensinya. Kemudian lebih sibuk dengan masalah sekunder daripada masalah primer. Contohnya perdebatan dalam hal fikih. Yang lebih utama dari perdebatan tersebut adalah tentang apa? Tentang ukhuwah. Itu primer. Masih berdebat tentang hal-hal fikih, tapi melupakan bahwasanya ada banyak saudara kita sesama muslim yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan butuh bantuan. Berarti mereka yang radikal ini, mereka mempersoalkan hal yang sekunder tapi melupakan hal yang primer. Seperti yang soal tadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, lemah dalam hal sejarah dan sosiologi. Salah satu indikasinya adalah tidak bisa membedakan antara agama dan budaya. Dianggapnya semua budaya itu adalah agama. Dianggapnya semua yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu adalah agama. Dianggapnya semua yang berasal dari Arab itu adalah agama. Padahal beberapa diantaranya adalah budaya. Nah, demikian adalah sebab kenapa orang bisa terjangkit paham radikal. Ya, semoga kita bisa menghindari. Berikutnya, ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah intoleransi atau tidak toleran terhadap pendapat yang berbeda. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam melaksanakan agama sehingga menyalahi aturan agama itu sendiri. Contohnya dulu ada sahabat Nabi yang bilang, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Saking pengennya beribadah. Tapi Rasul bilang bagaimana ketika tahu? Rasul bilang, saya itu sholat tapi saya juga tidur. Jadi harus seimbang. Berikutnya, ciri-ciri paham radikal adalah menggunakan segala cara untuk memuluskan agenda mereka, termasuk diantaranya menggunakan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kemudian yang terakhir, orang yang radikal, mereka merasa paham mereka yang paling benar dan yang lain salah. Tidak bisa menerima bahwa di sana barangkali ada dua pendapat yang berbeda dan keduanya sama-sama benar. Nah, demikian adalah materi singkat tentang Islam wasatiyah dan radikalisme. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham. Dan sekarang kita akan masuk pada permasalahan yang akan kalian bahas.
ada 3 poin di sini. Yang pertama, apa perbedaan antara agama dan budaya? Yang kedua, sebutkan 3 contoh adat budaya masyarakat yang juga memiliki unsur agama. Yang ketiga, ya, uraikan unsur agama dan budaya dalam tradisi tahlilan. Ketiga soal ini silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah ini kita akan bagi kelompok, kemudian kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Baik, bisa dimengerti? Ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, waktunya sudah habis dan sekarang kita akan menyimak presentasi hasil dari diskusi masing-masing kelompok tentang persoalan yang sudah dilontarkan tadi. Nah, kita akan mulai dari kelompok pertama. Ya, silakan. Jadi untuk tahlilan ada juga unsur agama dan budaya. Untuk agama itu sendiri unsurnya adalah di tahlilan tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jika kita membacanya maka itu kita sebagai ibadah dan juga kita itu adalah mendoakan orang yang telah tiada, itu adalah agama. Untuk budayanya kita itu tahlilannya biasanya ada berkatnya. Di situ ada isinya, ada makanan, di mana makanan itu memiliki arti sendiri-sendiri. Seperti contoh apem dan juga pasong itu dalam budaya maka dinamakan sebagai payung untuk orang yang telah meninggal. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kita akan lanjutkan kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Perwakilannya. Terima kasih dari presentasi kelompok kalian. Jadi kelompok pertama menyatakan bahwasanya yang disebut dalam tahlilan ada unsur agama dan ada unsur budaya. Unsur agamanya adalah doa-doanya, tasbih, tahmid dan seterusnya. Adapun unsur budayanya diantaranya adalah makanan yang disajikan. Adapun perbedaan antara agama dan budaya sebagaimana disampaikan oleh kelompok 2, perbedaannya yang pertama bahwasanya agama itu berasal dari Tuhan dan budaya merupakan hasil kreasi manusia.
maka budaya dapat diturun-temurunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi demikian hasil diskusi kita hari ini, dan kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita, mari kita ambil kesimpulan bersama-sama dari materi yang sudah kalian pelajari. Baik, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Angkat tangannya. Iya, silahkan. Kita harus meningkatkan rasa toleransi, apalagi di Indonesia yang ada banyak agama dan suku. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Farida, bahwa kita harus meningkatkan toleransi karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyebutkan kesimpulan berikutnya? Ya, silahkan. Bahwa sikap radikalis itu berbahaya dan harus dihindari. Baik, kesimpulan yang kedua adalah sebagaimana dinyatakan oleh Mutia, bahwa sikap radikal itu berbahaya dan harus dihindari. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah berakhir dalam hal materi, dan saya akan minta kalian untuk menyelesaikan asesmen formatif yang sudah saya susun berikut ini. Silakan kalian buka HP kalian, kemudian silakan dikerjakan soal yang berbasis pada tipek dan kuisis. Dalam kuisis ini kalian akan mengerjakan dan dalam bentuk permainan. Jadi ada beberapa power up yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Baik ya, kita akan mulai 3, mana ya? 2, 1. Kamu tergeser, Zek. Oke, skornya saya naikkan selama 20 detik ya. Dan saya kasih skor 2 kali skor dalam satu pertanyaan. Yang nama kelas sama absen itu udah ada nilainya ya. Kalian isi aja tapi nggak ada. Sudah semuanya? Sudah ya. Akan saya hentikan ya. Akan saya hentikan. Kemudian kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Oke ya, kita selesaikan 3, 2, 1.
Baik. Ya, jadi pemenangnya yang paling nomor 1 adalah Filda, diikuti Talita dan kemudian Arina. Oke, ya tepuk tangan. Iya. Ya, mana Filda? Filda. Talita. Beruntung. Oke, di sini bisa dilihat hasil dari jawaban kalian. Iya. Yang merah berarti jawaban yang salah di situ ya. Nanti bisa dievaluasi lagi jawabannya. Oke. Oke. Baik ya. Baik anak sekalian, jadi ini penghujung materi kita dan pembelajaran kita sudah selesai. Baik ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, ya kira-kira kalian mau belajar dengan main game seperti ini lagi enggak? Mau. Oh ya, sering-sering lagi kita bikin seperti ini ya. Iya, baik. Nah, kira-kira kalian suka pembelajaran model seperti ini? Suka ya? Nah, baik. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang akhlak tercela. Total ada 10 akhlak tercela dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin kelas berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.